atas, Hatin ke arah Dogs. Ada analisa yang bisa lo berikan Gus untuk tim-tim yang bermain di game yang pertama dengan flatpad seperti ini? Masalah flight pad sebenarnya hal yang umum aja ya. Sunhawk nggak banyak lah yang bisa diperhatikan masalah flight pad karena semua bakalan adil aja untuk dapetin drop zone masing-masing. Ini bandwidth kenapa udah nyebar tuh Void segala macem. Wow. Palingan gue menunggu circle aja sih. Circle akan ke arah mana mungkin nanti kita bakalan sedikit ngebaca pergerakan-pergerakan tim akan seperti apa. Tapi yang pasti dari masalah ladies, gue senangnya mereka nggak terpaku banget untuk melakukan hal healing. Mereka coba try hard dulu gimana caranya masuk ke dalam circle perlahan-lahan. Tapi healing itu mereka coba maksimalkan. Mungkin nanti kalau emang nggak bisa masuk dalam circle itu coba dilakukan. Tapi kembali lagi, nanti gameplay dari ladies untuk Sunhawk menurut gue tim PMPL yang coba kalian melihat apa yang dilakukan oleh ladies di Sunhawk Fight. Dari ladies menurut gue yang paling proper sih. Entah itu dari agresivitasnya, circle awal, kemudian juga udah cukup oke dari arah waktu rotasinya. Kemudian ada beberapa pergerakan yang menurut gue cukup komit dari ladies dan nggak setengah-setengah nanggung. Maksud gue adalah pengambilan sisi terrain, entah itu high ground ataupun low ground, namun Uchi dapatkan dari seorang Eren di situ tertangkap basah. Ya, ini sebuah pick off yang begitu cepat dilakukan. Pemain udah terbang, ternyata mereka masih bermain agresif dan begitu aktif. Seperti apa yang mereka lakukan di minggu-minggu akhir league dan juga di hari pertama untuk di MVB Season 2 Grand Finalnya. Dan Windy, apa sebenarnya yang lu amatin banget dengan apa yang sudah lu catat? Karena bisa dibilang di sini Windy ini caster data juga. Caster data seperti Sansku Ui. Wow, menarik banget untuk para ladies ya. Sebenarnya kalau kita bisa mention untuk di game yang kali ini kali ya kak, aku ada satu pertanyaan. Ada hal yang berbeda tadi terlihat. Dari Alter Ego kan biasanya mereka turun di bagian sebelah kanan kantong yang mereka isi. Tapi tadi ada linting yang mereka tuh mengisinya tuh di bagian area BNW. Kayak di bagian jembatan dari camp Alpha-nya untuk nyebrang ke bagian camp Bravo-nya. Dua kemungkinan. Kepencet? Pasti, Yang kepencet. pertama, yang satu mungkin gameplaynya udah taruh lane di tengah-tengah buat ngamanin placement. Ketika nanti 3 player yang lain yang nggak bisa masuk ke dalam circle, tapi lane bisa menentukan placement point. Itu pernah dilakuin sama tim ADT juga. Betul. Seorang Thomas, yang dimana ADT itu sisanya di bawah mereka seperti gameplay cave, kalau saya cave di sekitaran, Yes, mereka scrapingan. Tapi pernah Thomas itu berada di antara Paradise dan juga bootcamp turun di tengah-tengah sisi tersebut. Tapi Linting di sini terpantau benar-benar sudah melakukan pergerakan. Ini menandakan kayak bukan asal kepencet ya. Ada strategi khusus yang ingin dimainkan Alter Ego. Harusnya iya sih, nggak mungkin asal pencet. Sama kayak yang tadi dilakuin sama pemain dari Grims, Lavin. Dia turun di sekitarnya bootcamp untuk mengamati drop dari arah Bigetron Ace yang memang punya drop zone di arah bootcamp gitu. Dan harusnya Lavin sudah mulai nge-regroup lagi bersama dengan pemain-pemain Grims yang lainnya. Mengingat Grims punya drop zone di arah Ruins, jadi nggak terlalu jauh perjalanan dari Lavin untuk nge-regroup dengan 3 pemain Grims yang lainnya lagi. Tapi berbeda dengan Lin yang masih wow, ini low looting banget sih, bener-bener minimalis banget lootingan dari seorang Linting, dimana hanya ada vest, helm level 1, bahkan dari segi utility pun masih belum terlalu banyak, hanya punya 1 molotov, dan gue yakin peluru yang dia punya juga Wow, ini benar-benar menarik banget sih kalau misalnya kita lihat strategi dari tim Alter Ego, dari Lin juga mereka masih minimalis banget dan bener kata Kapasa, ini dari segi arsenalnya masih mini banget untuk dari vestnya, helmetnya, untuk editnya, bahkan untuk boostingan juga nggak punya sama sekali, hanya berbodalkan KBZ yang dimiliki oleh seorang Linting untuk di zona-zona awal dan makanya dia benar-benar menjaga banget ritmenya, menjaga stepnya juga nggak banyak move on, mungkin menunggu bala-bala dari tapi mereka juga harus menempuh jarak lagi 190 meter jarak yang harus ditempuh oleh seorang Linting. Iya, ini soalnya ya dari Linting itu jauh banget, dia sekitar mana tadi? Dia malah sekarang ada di atasnya ban, bener yang lo bilang tadi, di sebelah kiri Bravo, di tengah-tengah kuda terbang, ada Morph juga, dan 3 pemain dari Alter Ego lainnya itu ada di arah kampung. Jadi menurut gua posisinya Linting ini benar-benar butuh backup yang cepet banget. Dan yang bisa dilakukan sekarang hanya bisa menunggu tim-tim lain rotasi dengan cepat atau adanya follow up yang dilakuin sama 3 pemain Alter Ego yang lainnya. Ya, betul. Dan ini benar-benar menarik banget. Kita belum terlihat ada follow up dari tim Alter Ego karena memang jauh banget jarak tempuh mereka untuk bisa menusuk lagi ke bagian area utaranya juga. Dan dari tim Grims masih cukup nyaman juga mereka mengambil kekosongan di area sekitar Ruins, nggak ada kontainer sama sekali, mereka tidak akan fight dengan siapapun untuk saat ini. Berarti gameplaynya masih sama untuk Grims sendiri.
mereka ngambil ke bagian area Grimsnya, ada menjaga ke bagian area checkpoint jembatan, seharusnya ada misi ditambang juga di bagian area bawahnya pastinya. Ada tim ARF juga yang mengambil ke bagian area sekitaran Nakam sampai dengan ke Sahminya untuk saat ini. Ya, betul. Dan ini dia, kalau kita lihat dari Void yang sudah keluar dari looting area mereka, dari arah Camp Alpha, mereka sudah mulai mengontrol ke arah sekitar chop point untuk memotong tim-tim yang nanti bakal datang dari arah Hatim atau yang sudah menyeberang dari arah pulau kanan dan dari arah Bigetron. Mereka sudah mulai diganggu oleh Bulls, di mana Bulls yang sudah bergerak dengan sangat cepat, sedikit mengganggu pergerakan dari Bigetron harusnya mereka semua udah keluar dari area bootcamp. Mereka sekarang ada di bagian pinggiran tebing yang memisahkan bootcamp dan juga Kepulauan Alpha. Iya, sebetulnya mereka langsung nyebrang semuanya ke bagian area Pulau Alpha untuk saat ini. Dan dari tim Bulls coba menghadang juga pergerakan dari tim Bigetron Ace. Dan dari serang Jetty coba nge-hold, dia mendengar suara vehicle, suara motorcycle. Dan coba ditahan juga memberikan informasi. Dan nampaknya Bigetron mereka nge-split dua-dua. Duanya jaga di bagian area sekitaran tepi-tepian bootcamp. Dan duanya lagi diutus untuk bisa menyeberang terlebih dahulu dari Jetty dan juga Mute. Ya betul, ini dari Bigetron nggak bisa overpick karena depan sana Bulls juga nggak bisa overpick untuk mendapatkan GT. Karena memang masih ada dua anggota lain dari Bigetron yang ada di bagian seberang yang bisa memberikan backup sewaktu-waktu menurut ke arah tim Bulls. Ya cukup dekat dengan JT, tapi JT sudah mulai memasak sebuah granat. Mute juga siap memberikan backup dari bagian lain lagi, namun granatnya hanya memberikan sebuah splash damage saja ke arah pemain dari tim Bulls yaitu Crystal. Iya, betul. Hanya men-take seperempat HP dari seorang Crystal untuk saat ini dan di-follow juga dengan peran yang kedua kalinya, tapi Nets yang kedua kalinya pun masih belum terlalu on point dari sisinya tim Bigetron Ace. Dari seorang Crystal coba untuk bisa nge-pull lagi ke sebelah kiri, dijaga lagi bagian sayap kirinya dia, tentunya dia masih punya cup RB. Coba mundur kah, coba reposition lagi, nampaknya dari seorang Crystal dan tim Kalau tinggalin akan ada bait move sepertinya dari Bulls, atau ini bukan bait move tapi ingin nge-regroup lagi bersama dengan anggota Bulls yang lain. Ini kup RB cuy, nggak bisa buat berempat, nggak bisa. nggak bisa itu benar-benar jadi mobil bucin banget untuk Mobil player-player bucin. kalau misalkan main ya kan bareng-bareng, apalagi sekarang ada map Nusa ya kan. Yes. Buat bucin makin enak lagi tuh Kak Pasta. Waduh, Windy, kapan terakhir kali ngebucin? Kayaknya salah ya saya menanyakan hal seperti ini, tapi kita fokus dulu gak sih Kak Pasta, tembakan yang datang dari tim-tim lainnya Iya, juga. tapi kayaknya cuma tembakan-tembakan peringatan aja deh. Jadi kapan terakhir kali Windy melakukan perbucinan mania? Wow, perbucinan mania kapan ya terakhir kali ya? Kalau kamu jawab itu, hal terbucin apa yang pernah lo lakuin? Hal terbucin apa yang pernah aku lakuin? Hal terbucin sejauh ini apa ya? Paling kayaknya cuman kayak dari perbuatan gak sih Kak? Apa itu perbuatan? Perbuatan kayak perhatiannya gitu loh, seperti itu. Gitu. Perhatian seperti apa tuh yang bikin Wow, makin lebar ya pertanyaannya di sini. Mending nanya sama ahlinya. nanti kita tanya ya kira-kira bucinan-bucinan seperti apa yang dilakukan oleh Junior Out. Tapi kita bakal kembali lagi membahas game yang tentunya sedang berjalan sekarang. 8 menit game sudah berjalan di mana belusuan pertama juga sudah mulai melakukan pergerakan dan harusnya mengingat apa yang terjadi di liga di hari pertama dari grand final untuk PMVB Season Negara juga cukup banyak mayoritas tim ladies ini yang bermain langsung ke seperempat dan tengah circle. Wow, berarti mereka jauh lebih cepat lagi untuk gameplay sendiri. Mereka menabrak aja langsung ke bagian area play zone biar gak banyak perpindahan juga. Karena kalau misalkan kita banyak rotasi, banyak pergerakan, itu kemungkinan untuk bisa terpick off juga jauh lebih besar. Yep, malah menurut gua kayak daerah-daerah Kainan itu harusnya nggak laku sih karena rata-rata bakal mengambil daerah-daerah perbukitan kayak yang dilakuin sama Bigetron tadi, terus dari Bulls juga mereka mengambil daerah perbukitan, bahkan Daisy juga mengamankan daerah perbukitan setelah mereka melakukan looting di arah Hatin tadi. Itu harusnya bukit-bukit lah yang akan laris di sini, bahkan tebing-tebing juga sudah mulai laris seperti yang dilakuin sama DU, walaupun gue agak sedikit khawatir sih dengan seorang Aleta tadi yang berada di arah tebing di mana angle belakangnya itu masih terbuka banget. Kalau ada lawan yang punya scope panjang itu bahaya banget buat Aletanya. Iya, betul-betul ini zonanya masih zona-zona galau ya Kak Pasta ya kan, masih membagi antara dua kumpulan berbeda. Tiga bahkan masih masuk sekarang, dan berarti ini masih bergambling banget untuk para ladies yang bertanding. Dan sejauh ini di menit yang 9 baru ada satu ladies terpick off dari tim Young and Free setelah dipulangkan di awal-awal tadi, dan dari tim Dewa United masih cukup santai juga, masih nyaman banget untuk pergerakan mereka. Juga masih aman, damai dan juga tentram untuk para ladies. Betul, baru ada satu ladies yang dipulangkan ke arah lobby, itu adalah pemain dari YNF yang sudah terculik di awal tadi, di mana Iron yang sudah hilang menjadi poin untuk kuda terbang. Untuk kuda terbang
betul yang sana juga kalau kita lihat dari track recordnya lagi step up juga, lagi bagus juga untuk gameplay permainan dari tim kuda terbang untuk ritmenya sendiri, dan untuk zonanya lagi-lagi masih membuat galau juga. 3 pulau masih masuk Kapasta. Masih masuk. Ini bener-bener chop point, harusnya bakal lari sih. Terlihat ada beberapa tim yang menjaga di bagian jembatan. Enggak beberapa sih, cuma 2. Dimana dari Grims menjaga di arah sekitar ruinsnya, sementara dari arah Void mereka menjaga entry supaya yang dari ruins atau di arah kepulauan Charlie sulit untuk masuk ke arah kepulauan Alpha. Karena nih zonanya masih bikin Memang bang tuh di Wins kalau nggak salah saya tadi dan sama Stay juga di sana kan biasa kita lihat dari arah itu masing-masing sosok mereka melihat tapi yang tahu ada yang baru juga atau ada dari gas bisa masih lagi kosongan sama di main tiga ini lagi dua kali tidak langsung dengan yang berbeda kali ini ada sport yang bulan saja saya tidak mereka sedang melakukan startup. Ini dia mulai di sisi F yang tersisa tinggal Jeto dan Via ada di dalam rumah yang beda dari Kiau. Mereka kalah di bagian dalam, mereka nggak mau YOLO untuk masuk supaya nggak ada HBD yang terjadi ke arah Tiger Wong. Ya, betul banget. Pasti itu hal yang paling mereka hindari, tidak mereka inginkan. Dan dipatahin terus posisinya oleh seorang Kenia dari tim Tiger Wong Esports di lockdown 2 play terakhir. Tim yang Envy yang mereka juga nampaknya stay di bagian komponen berbeda. Jeto dan juga Via udah nggak banyak lagi ruang gerak yang dimiliki, apalagi di bagian pinggir zona. Lihat di gate oleh tim Tiger Wong Esports. Ini Via sama Jeto udah kayak waduh. Ada bahaya di luar guys, kalau zaman-zaman Covid ada Covid di luar guys, di rumah aja guys, gak usah keluar, berbahaya, apalagi belum vaksin kan ceritanya kan, nggak mau keluar rumah pokoknya sekarang. Via juga masih memantau dari arah jendela, juga dari pemain-pemain Tiger Wong. Ini harusnya mereka menang jumlah, tapi mereka nggak mau nge-push ke bagian dari rumah-rumahnya YNF. Mereka nggak mau ngambil resiko karena mereka sadar mereka udah masuk dalam circle. Betul. Tungguin aja YNF-nya keluar dari tempat mereka karena YNF yang nggak aman. Mereka ada di kompon, oke mereka aman, tapi nggak amannya mereka belum masuk ke area playzone. Tapi di arah lain kita ngelihat di mana dari Bigetron sendiri mereka harus kehilangan seorang Devil Dust karena Onyx berhasil menarik kaki Devil Dust ke arah lobby. Wow, betul. Dan lihat juga ini di bagian area choke point yang biasa ditempatin oleh tim Aura juga untuk di politiknya sendiri dari tim Onyx berusaha untuk mendapatkan pick up lagi ke tim Bigetron Ace juga di lob dan juga Satpay. Coba untuk menahan angle-nya juga di balik satu buah obstacle bebatuan ditahan juga, belum banyak informasi, belum diketahui nampaknya posisi dari seorang Satpay untuk saat ini. Ya, betul. Soalnya belum ketahuan informasinya, belum didapatkan informasi dari Bigetron, tapi GT, what happened? Ainon Kumadamang tiba-tiba wah. Dia membakar dirinya sendiri. Mungkin dia pengen ngetes kekuatan debus yang sudah dia latih. Tapi granat dari Shotplay sudah mulai dimasak, lempar ke bagian dalam, meletup. Masih belum bisa mendapatkan HP dari seorang JT. Dan Molotov bakal dilemparkan menuju ke arah ruangan lain lagi. Digiring ke tempat lain supaya setup dari Onyx semakin lengket. Tapi ada satu tim di atas mereka yang bisa datang sewaktu-waktu. Cek Sally sudah semakin mendekat dan connect kembali, satu takedown. Ada backup dari bagian rumah lain lagi, display dengan menggunakan sebuah uji, namun Shotpay dia sadar ada yang sedang melakukan sebuah revive. Molotov dilempar namun gagal menggapai seorang Shotpay. Yang lain lagi tapi revive harusnya bakal berhasil. Shotpay langsung saja menjadi satu dobrakan pertama dari tim Onyx mencari keberadaan pemain dari Bigetron, tapi Wute berhasil mendapatkan satu. Tetap sudah terjadi kali ini Windy. Yes, betul banget. Dan bahkan di seorang Churchill nge-flank bagi belakang digunakan vektornya di seorang Churchill. Coba untuk bisa nge-hold lagi. Babila mengokang satu buah moldy lagi. Belum ada yang tepat sasaran. Nampaknya moldy di seorang Babila. Tapi JT coba untuk bisa berpindah lagi di compound. Dan nampaknya di bagian area terluarnya dari tim Onyx belum ada upaya revive juga. Situasi saat ini Kapasta. Ya, fight-nya terlalu lama. Ini bakal ngebuat Cahaya datang untuk menjadi pelakor. Dan Babila berhasil diamankan terhadap Cecil. Langsung saja mendobrak dari arah yang lain lagi. Dua ladies tersisa dari Bigetron ingin mendapatkan sebuah shoulder pick, tapi masih ada backup yang datang dari arah seberang. Ini Onyx mainnya rapi banget. Backup dari Onyx semuanya on point banget, dan bahkan dari player attack dan masih bisa crawl back lagi, dan bahkan Shotpay di steal point eliminasi oleh tim Bulls yang tiba-tiba join the fight. Tapi ada CX Healthy juga yang mengambil ke bagian dari perbukitan belakang dari area ini. Yes, ini ada four-way showdown. Cecil cukup low HP tapi dia masih bisa bertahan di bagian batu tersebut. Dia nggak sadar tembakan datang dari bagian mana, dan Cecil malah ikutan tumbang. Dua ladies tersisa dan dua-duanya masih ada di seberang sungai. Wow, ini
dua-duanya sama-sama bonyok, sama-sama tinggal duel lagi. Churchill pun sulit banget untuk bisa dievakuasi lagi, sulit untuk bisa di-revive lagi, mengingat dari tim CX Warding Heli pun sekarang udah mulai memberikan warning shotnya juga, mengingat CX Heli sekarang udah agresif banget. Dia sering banget mengkontes juga ke bagian tim lain mereka, bahkan di seorang Audrey mengcover juga jadi tumbangkan dari seorang Scarlet tracking fire juga, tapi belum bisa menumbangkan player dari tim CX Heli. Ya, Cecil masih berenang-renang, masih berusaha untuk minta diselamatkan, tapi udah abu-abu layarnya, ya ampun, udah nggak bisa lagi, malah Scarlet ada di tempat yang tidak aman, kembali lagi mundur ke belakang. Onyx bonyok, BTR bonyok, yang senyum adalah CX Heli. Ini senyum banget, lihat BTR tinggal satu, tinggal multi doang, digerebek langsung dicari. Bahkan kayaknya dari CX Warding Heli udah mengetahui letak step dari seorang Mute, dikejar, ditembakkan, ataupun bisa juga dicari diburu dengan dua player, double pick dilakukan, dan Mute Hello Happy Birthday dapatkan satu, tidak terjadi, bahkan akhirnya Mute dipulangkan, gak bisa berbuat banyak, mengingat dari CX Warding Heli memulangkan tim yang punya klasemen di hashtag yang ke-16. Wah, gak jadi dingin lagi puncaknya kalau misalkan Alter Ego berhasil mendapatkan BBCD. Poin mereka banyak, mereka bisa aja membalap poin dari arah Bigetron Ace tentunya. Dan Grims di bagian lain sudah mulai memicu peperangan karena mereka berhasil mendapatkan satu knockdown yang begitu berarti tadi. Dan ini dia dari CX Heli, mereka retake tempat milik Bigetron. Iya, betul. Gretek sudah posisinya dari tim Healthy dan dari tim Onyx pun semakin terlockdown lagi dengan harus menghadapi kontender baru mereka dari tim CX Healthy. Tapi di bagian sisi lain dari tim Aditama, QTS pun menumbangkan player dari tim ARF. Ada Chelin yang terpantau terpick up juga, dan masih ada 1, 2, 3 tim yang terpaut di bagian area luar Buzon bermain di bagian area outer. Ada Dewa United, Kute, dan juga tim Alter Ego. Tapi Aditama Kak Fata, dia nggak hanya ke tim ARF, dari tim Grid juga di pick up posisinya. Kalau kita masih melihat dari tadi Onyx ya, ini Onyx dari belakang mereka ada CX Heli, Iya. terus dari kiri ketika mereka mau bergerak harusnya Bruce masih memantau pergerakan dari arah Onyx-nya. Jadi Onyx yang tersandwich sekarang mau kemanapun mereka bergerak ini bakal menjadi kerugian untuk Onyx. Hanya timing yang bisa mereka maksimalkan kalau mereka ingin selamat sampai di momen akhir nanti. Wow, betul. Dan juga kayak kita melihat juga POV dari tim Aditama, wajar tidak bisa nyayur kedua tim yang berbeda. Dari ARF pun nggak bisa naik lagi ke bagian area daratan. Di bagian daratannya pula ada tim Griff juga bisa menghantui pergerakan dari tim ARF. Dari seorang QTS, tembakannya udah nggak cute banget, menyakitkan banget untuk tim-tim ARF. Tapi Morph juga sedang fight ke bagian tim-tim lainnya mereka. Confirm point LMC udah didapatkan, tapi kayaknya dari tim Aditama harus keluar sedikit. Untungnya zona nggak terlalu jauh dari jarak mereka. Ya betul, mereka harus keluar sekarang juga dari area compound mereka, sudah tidak aman lagi. Dan zonanya ini harusnya zonanya berarti ke arah Kepulauan Alpha, di mana tadi Voin sudah set up di arah rumah-rumah deket jembatan. Wow. Kalau mereka masih mengontrol area tersebut, mereka bisa nyayur elimination. Karena kalau kita lihat sejauh ini Voin masih belum terlalu aktif, mereka belum mendapatkan poin elimination sama sekali. ARF terjebak di arah air dan Grims mengontrol bagian bawah jembatan. Grims sudah mendapatkan area cap point yang mereka inginkan. Mereka bisa berburu di sini kalau timingnya mereka bisa dapatkan. Tapi karena Grims tinggal berdua, harusnya mereka tidak akan nyala mode berburunya. Mereka bakal nyala mode defensifnya. Mode defensif yang dinyalakan di turn on saat ini untuk tim tersebut. Dan dari tim Grims, Tanara terlockdown, sudah posisinya nggak banyak movement lagi, nggak banyak roller, bahkan dari smoke-nya aja belum tercover dengan sempurna. Masih ada beberapa bagian yang masih bolong-bolong, dan dari sarang Boba coba untuk bergerak lagi dan udah mulai low juga ditembaki dari belakang. Ada tim Void yang menembaki juga. Pergerakan dari tim Grims, dua player ini terjebak oleh dua tim yang berbeda. Ya betul, terjebak sama dua hal yang memusingkan mereka. Tanara mau kemana kamu Tanara? Kanan kena, kiri kena, maju kena, mundur kena. Vanilla sudah mulai mendekat kali ini. Ini angle-nya udah dijaga. AK lagi yang ada di bagian tangan dari seorang Tanara, tapi masih belum kelihatan. Ngambil angle lain lagi, dia bakal mundur ke bagian belakang, mengamankan posisinya supaya tidak tertembak oleh dua pemain dari Aditama yang semakin mendekat ke arah Tanara. Iya, betul. Ada Vanilla dan juga Thomas yang mendekati posisi dari seorang Tanara di kokang Nets. 3-2-1 dipantulkan dengan high toss dari seorang Tanara, tapi Netsnya splash damage yang belum menumbangkan juga player dari tim Aditama, hanya men-tap seperempat HP dari seorang Vanilla untuk saat ini. Morph sudah mulai dia bakal mendapatkan pinggiran pantai. Vanilla melihat keberadaan dari Aditama, malah tiba-tiba mereka yang tertake down terlebih dahulu dua anggota. Aditama yang sudah berhasil menyeberang malah berhasil diamankan oleh tim ARF. Kali ini Yupi benar-benar lengket tadi. Eksekusi yang sangat bagus dilakukan oleh pemain dari ARF. Boostingan Cornet memang mantap. Luar biasa banget untuk performa dari tim ARF di game kita yang pembukaan game yang pertama juga. Tapi Morph juga nampaknya sedang nyayur tim Kute Baby Candy. Dipulangkan juga ke area lobby oleh
tim Morph untuk saat ini. Di bagian belakang nampaknya Japi juga harus kehilangan satu membernya lagi. ARF udah mulai pincang juga dan tinggal hanya menyisakan Japi yang berjuang seorang diri. Yes, Blue Zone tinggal sendiri 6 8 kit tapi udah full boost. Harusnya udah enak banget tentunya, dan tiba-tiba keluar dengan bunyi Rampage. 5 elimination sudah dibukukan oleh CX Heli. Mereka makin agresif ya dilihat. Agresif betul, dan bakal lihat agresif juga ditingkatkan oleh seorang Glinting yang tadi terpisah sendirian udah mulai regroup juga dengan member dari tim Alter Ego. Jadi sudah digunting, sudah posisi di tim Bulls dan pakai dari seorang Veparlak lebih maju lagi di backup juga di bagian belakang oleh seorang Glinting. Ya, Linting tertembak, ternyata ada serudukan peluru yang begitu lengket dari seorang Crystal dari mendapatkan satu pemain dari tim Alter Ego. Onyx juga nggak mau ketinggalan pesta. Rampage datang dari Onyx dengan 2 pemain mereka yang tersisa dan granat sudah mulai dimasak, bakal dilemparkan ke bagian sebuah batu, terlihat akan sangat jelas tapi lemparannya meleset malah ke arah sebelah kiri ketika Vepar ada di bagian kanan sebuah batu tersebut, dan Crystal akan segera melakukan sebuah reverse sambil adanya backup di bagian Bulls yang lainnya. Tapi dari Alter Ego mereka masih bisa mendapatkan pemain dari Onyx, dipulangkan ke arah lobby. Mickey termakan oleh Blue Zone dan Onyx harus puas di peringkat ke-12 dengan 5 elimination. Wow, dipulangkan langsung, bahkan nampaknya Vepar juga tidak beruntung oleh tim kita kali ini karena ada tim Alter Ego udah berontok banget dan tinggal satu harus tersisa dari tim Alter Ego yang masih bisa melakukan ataupun killing kayaknya di bagian area belakang untuk placement tertinggi di tim Alter Ego, dan dari seorang Crystal mencari lagi FPP Gaming Mode dapatkan dari tim Alter Ego. Ya betul, dan Voin masih belum mendapatkan pecahan telur mereka, belum mendapatkan satu dari mereka, tapi gue tahu posisi mereka. Harusnya tadi mereka itu kayaknya dia naik ke atas tebing, Iya. tapi begitu zonanya kayak gini, mereka balik lagi ke arah rumah yang mereka tempatin di early gamenya, dan Linting terpulangkan begitu saja, bleeding out karena memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi oleh anggota-anggota Alter Ego yang lainnya. Alter Ego yang lainnya, dan Morph sudah mulai kehilangan satu persatu kata mereka, tapi Dewa United pergerakan mereka begitu YOLO. Ini bukan Dewa United, ini Dewi United karena yang bermain adalah Ladies dan DU. Tiba-tiba dipulangkan ke lobby dan Rampage berikutnya datang dari Aditama. Wow, ini banyak banget tim-tim yang udah mulai nyayur juga di sana di game pembukaan kita. Dari sarang Boba coba untuk nge-hold lagi tim Aditama yang menjadi concern utama untuk tim Grim saat ini. Terlihat ada 2 player, ada Aditama, Dedeo dan juga Vanilla. Dipraktekin juga pergerakannya oleh sarang Boba, tapi lemparan nades akankah berhasil? 3-2-1 dilayangkan dengan Vitals-nya dan bisa connect nades-nya, dan nampaknya knockdown didapatkan oleh seorang Boba. Dedeo tadi langsung terjatuh dan Boba langsung memberikan sebuah follow up. Granat yang berikutnya bakal dilemparkan ke bagian dalam dari smoke-nya meletup. Hanya splash damage untuk memulangkan seorang Dedeo. Tanara masih ada di bagian bawah. 2 pemain Grims yang tersisa. Masih begitu apik pertahanannya, dan Boba langsung berpindah lagi ke arah batu yang sebelumnya karena ketika dia mau maju tertembak ternyata dari bagian belakang, dan Rampage berikutnya datang dari Bulls Esports. Ini rame banget tim-tim yang nyayur. Banyak banget udah yang dapetin 5 poin eliminasi. Mungkin akan bertambah lagi karena lemparan Moldy membatasi ruang gerak juga dari tim Aditama. Vanilla dikeker lagi dan Dede belum sempat di revive. Apakah juga sulit? Tapi lemparannya satu di bawah. Itu harusnya kena dan hampir. Boba, tapi Blue Zone juga nampaknya udah mulai menghimpit juga ke bagian area daerah dari tim Aditama dan juga Grims. Betul sekali, bukan dari Aditama ternyata tadi, melainkan dari arah tim Voin yang akhirnya berhasil mendapatkan pemain dari Grims tersebut, dan Bulls masih memberikan tembakan yang menuju ke arah Grims yang ada di bagian pinggiran-pinggiran sungai. Dilihat lagi ke arah sebelah kanan, sebuah steal elimination berhasil dilakukan, tapi Voin malah terjatuh. Satu pemain ketika mereka hendak bergerak masuk ke arah zonanya yang gua kira Voin bakal nyayur, ternyata mereka malah disayur sama Sayurida sama tim lain dari tim Daisy, bahkan Daisy juga nampaknya ada counter diberikan dari tim Voin. Tretok juga terjadi, tapi nampaknya ada siap menjadi party dari 2 tim ini. Nampaknya lihat dari Voin, Joybi baru kelar kata-kata Daisy diganggu langsung oleh tim Bulls kali ini. Wah, ini mah jadinya sebuah keuntungan buat Bulls karena tiba-tiba Onyx sudah hilang juga, Voin sudah hilang juga, Daisy sudah hilang juga, dan Bulls berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Ini jadi yang anti klimaks banget sih. Iya, semuanya terbawa sama Buzon akhirnya dari Bulls yang sempat jadi third party juga dengan mengoleksi 7 poin eliminasi. Dia bisa sapu bersih. Ya, itu dia yang dilakukan sama Bulls. 7 elimination, ini Crystal dan juga Vic yang mengumpulkan elimination. Tapi tentu